netizen plus 62, PD-nya tuh tingkat dewa, tingkat dewa, tingkat dewa. Hai, welcome back to my channel bareng aku Desi. Seperti judulnya, kali ini aku akan bahas mengenai public speaking. BTW kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia, public speaking itu kan artinya berbicara di depan publik. Iya gak sih? Iya kan? Please komen di bawah ya kalau aku salah translating. Tapi BTW anggap aja bener ya. Jadi beberapa orang ketika mendengar kata berbicara di depan publik, biasanya tuh mereka langsung menciut dan refleks bilang, malu aduh kamu aja deh. Atau masih banyak yang lainnya lagi. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Bahkan ada banyak banget orang yang memiliki tingkat percaya diri yang tinggi. Mereka tuh pengennya selalu tampil, mereka tuh pengennya selalu dilihat. Kalau kata netizen plus 62, PD-nya tuh tingkat dewa, tingkat dewa, tingkat dewa. Oke, balik lagi ke topik ya tentang public speaking. Bentar. Apa? Ada yang mau subscribe dulu? Oh, kalian mau subscribe dulu? Boleh banget. Subscribe-nya di sebelah sini ya. Oke, aku tungguin deh, aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Udah? Udah nih? Serius udah? Oke, lanjut ya. BTW thank you yang udah subscribe. Ngomongin tentang public speaking adalah suatu cara untuk komunikasi, menyampaikan pesan dan juga informasi di depan orang banyak, sehingga informasi itu bisa diterima secara jelas dan juga utuh. Well, ada beberapa tujuan kita melakukan public speaking. Pertama, to persuade atau untuk mempengaruhi. Kalian bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang kamu sampaikan. Nah, kalau kalian saat ini punya usaha online shop atau kalian sedang bekerja sebagai konsultan suatu produk, kalian bisa nawarin produk kalian dengan teknik public speaking loh, sehingga konsumen-konsumen kalian itu bisa langsung tertarik untuk membeli karena terpengaruh dengan cara komunikasi kalian, cara berbicara kalian, dan cara penawaran kalian. Kedua, to inform atau untuk menginformasikan. Nah, di dalam public speaking, kalian bisa loh menginformasikan suatu hal kepada orang lain. Misal, kalian punya usaha all shop, terus kalian create satu fitur untuk memudahkan konsumen kalian bisa dapetin produk kalian lebih cepat. Anggap aja fiturnya itu namanya adalah one click. Nah, kalian bisa menginformasikan kepada konsumen kalian. Contohnya kayak gini. Dengan menggunakan fitur one click, kalian sudah bisa langsung dapetin produk yang kalian pengenin. Kalian sudah langsung diarahkan untuk metode pembayarannya dan juga metode pengirimannya. Jadi kalian bisa tunggu di rumah aja sampai barangnya datang. Nah, kalau kalian menyampaikan informasi itu dengan teknik public speaking, yakin deh ini pasti akan memberikan impact lebih pada bisnis kalian. Ketiga, to entertain. Nah, jadi public speaking ini juga memiliki tujuan untuk menghibur loh. Contohnya nih, ada stand up comedy, ada talk show, ada podcast. Nah, jadi konten-konten yang dibuat di dalam stand up comedy, talk show, ataupun podcast itu dibuat seapik mungkin. Kemudian disampaikan dengan teknik public speaking yang tepat, sehingga konten itu bisa menarik, konten itu banyak peminatnya, banyak yang lihat, akhirnya bisa ngehibur. Well, kalau kalian udah tahu beberapa tujuan dari public speaking, kita bisa coba pakai cara ini ya untuk bisa menguasai public speaking. BTW, masih ada yang mau subscribe lagi gak? Subscribe-nya di sebelah sini ya. Oke, lanjut. Pertama, kalian harus berpikir positif dan juga percaya diri. Seringkali kita tuh sebelum tampil di depan publik, kita tuh ngerasa takut. Takut nanti kalau nggak bisa gimana, takut nanti kalau lupa gimana, takut nanti kalau nggak ada yang ngedengerin gimana, takut nanti kalau dihujat gimana, dan takut-takut yang lainnya. Yuk, mulai sekarang dan seterusnya, kita buang jauh-jauh deh pikiran negatif itu dan mulai berpikir positif. Pikiran negatif itu hanya akan ngebuat kamu kelihatan gugup di depan publik. Sedangkan publik itu pengennya ngelihat orang yang percaya diri. Yuk, mulai berpikir positif sebelum bicara di depan publik. Kalian bisa gunakan kata-kata positif yang ada di dalam pikiran kalian, atau disebutnya dengan mind power nih. Contoh mind power. Yuk, bisa yuk. Yuk, pede yuk. Tenang. Gak apa-apa kok, aku gak akan dihujat. Santai. Tarik nafas. Relax. Semua orang bakal ngedukungku. Dan kata-kata positif yang lainnya lagi. Yang perlu kita highlight di sini adalah kalau pikiran kita negatif, itu akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Sedangkan kalau pikiran kita positif, maka akan menghasilkan hal-hal yang positif, akan mengeluarkan kata-kata yang positif.
Kalau kata-kata kita sudah positif, otomatis percaya diri kita tuh bakalan meningkat. Kalau kalian masih ngerasa percaya diri kalian juga masih kurang, yuk kalian bisa tonton video aku yang ini dulu ya. Di situ kalian bisa dapetin banyak tips untuk bisa ningkatin rasa percaya diri. Oke, poin kedua adalah kenali audiensmu. Kita nggak akan pernah bisa nyaman ketika ngobrol kalau kamu nggak kenal siapa audiensmu. Jangan sampai ketika kamu lagi ngobrol dengan audiens lansia, tapi cara penyampaianmu menggunakan bahasa-bahasa anak muda gaul zaman now. Pasti itu nggak akan tertarik, mereka nggak akan minat sama topik pembicaraanmu. Nah makanya kita tuh harus kenalin dulu ya siapa audiens kita. Setelah kamu kenal siapa audiensmu, kamu bisa libatkan mereka dalam interaksi. Kamu bisa ajak mereka untuk sharing pengalaman, sharing tentang hobi, ataupun sharing yang lain sesuai dengan topik pembicaraanmu. Dengan mengenali dan juga melibatkan mereka, pasti topikmu akan diminatin. Mau kemana? Mau skip? Nyesel loh, di belakang ada door prize-nya loh. Oke, ketiga, perhatiin teknik vokal. Teknik vokal yang tepat itu akan ngebantu audiensmu menangkap materimu dengan baik. Bayangin deh, kalau kalian ngomong tapi nggak ada powernya. Suara kalian pelan, kecil, nggak kedengeran. Contohnya kayak gini. Ya, selamat pagi semuanya. Saya akan menyampaikan materi tentang meningkatkan omset dengan hipnotis. Kira-kira audiensnya bakalan tertarik nggak? Please komen di bawah kalau kalian pernah ikut seminar atau talk show yang materinya kayak gitu. Biar nanti aku juga tahu ya, kita bisa sama-sama sharing. So, teknik vokal itu ternyata penting banget ya untuk kita perhatiin. Kalian bisa berbicara dengan volume yang pas. Jadi volumenya nggak terlalu yang kenceng-kenceng banget, tapi juga nggak terlalu yang pelan-pelan banget. Well, kalian bisa tambahin sama smiling voice. Jadi smiling voice itu ketika kalian berbicara kayak ada senyum-senyumnya gitu. Kalau di yang sebelah nih ada manis-manisnya gitu. Kalau kamu ada senyum-senyumnya gitu. Terus kalian bisa coba untuk menggunakan suara perut. Jadi suara perut itu adalah suara yang keluar di antara rongga dada dan juga rongga perut. Jadi suara yang akan keluar itu akan lebih bulat. Nah, ketika suara kalian terdengar bulat, itu akan terdengar juga lebih profesional. Nih aku kasih dua contoh ya. Yang satu pakai suara perut dan yang satu nggak pakai suara perut. Ini aku kasih contoh yang nggak pakai suara perut dulu. Selamat datang di seminar Omset Meroket dengan Hipnotis. Yang kedua, ini aku pakai suara perut ya. Selamat datang di seminar Omset Meroket dengan Hipnotis. Nah, gimana? Udah kedengeran kan perbedaannya kalau kalian menggunakan suara perut dan gak menggunakan suara perut? Kalau kalian menggunakan suara perut, itu akan terdengar lebih profesional. Kalau kalian sudah pakai suara perut, kalian coba bisa sampaikan dengan intonasi yang tepat, agar nada suara dan juga irama bicara kalian itu terdengarnya tidak monoton, jadi nggak biasa-biasa aja. Kalian bisa menekankan kata-kata yang memang perlu di-highlight. Contohnya kayak gini. Agar omset kalian meroket, kalian bisa terapkan teknik hipnotis kepada setiap konsumen. Nah, jadi yang di-highlight di sini adalah hipnotis dan juga setiap konsumen. Nah, dengan begitu, audiensmu akan lebih memahami mana poin penting yang memang harus benar-benar di-highlight untuk diingat. Beda kan kalau misalkan kamu menyampaikannya biasa-biasa aja. Agar omset kalian meroket, kalian bisa terapkan teknik hipnotis kepada setiap konsumen. Nah, itu kan beda ya. Jadi nggak ada yang di-highlight sama sekali, nggak ada yang ditekankan sama sekali. Coba bandingin sama yang pertama tadi. Berikutnya di teknik vokal adalah artikulasi. Jadi kejelasan ketika kamu mengucap A, I, U, E, O. Nah, jadi A, I, U, E, O nya tuh harus jelas. Nggak boleh yang A, I, U, E, O gitu ya. Jadi harus jelas untuk artikulasinya. Dan yang terakhir adalah teknik pernafasan. Ini juga penting supaya kamu tidak terdengar ngos-ngosan ketika nyampein materinya. Next, berikan humor. Well, untuk membuat komunikasimu lebih rileks, kamu bisa selipkan humor di dalamnya supaya audiensmu juga tertarik untuk ngikutin materimu sampai selesai. Kamu gak harus muluk-muluk cari materi tentang humor. Ini bisa kamu lakukan secara spontan. Misalnya saat kamu lagi ngobrolin tentang gimana caranya nawarin produk, kamu bisa gunakan jokes-jokes ringan, like, "Kak, coba dress yang ini deh. Wah, ada bidadari di depan aku." Atau kalian bisa gunakan jokes-jokes lain sesuai dengan topik yang sedang kamu bahas. And the last but not least, make it simple. Yaps, segala sesuatu yang simple itu akan lebih mudah dipahami dan juga dimengerti oleh audiensmu. Gimana cara kita menyampaikan materi itu menentukan banget loh apakah materi kita tuh bisa diterima dengan baik atau enggak. So, prepare dengan baik materi kalian. Buatlah sebuah konsep materi yang sederhana dan jangan terlalu menggunakan kata-kata yang gak lazim. Kalau sudah, kalian bisa tentukan poin-poin yang memang perlu di-highlight untuk disampaikan. Dan sebelum tampil, kalian perlu melakukan role play dulu.
untuk melihat kesiapanmu sebelum kamu tampil. Nah, di sini kamu akan tahu poin-poin penting mana yang harus kamu highlight dan mana yang harus kamu perbaikin. Dan sekaligus untuk latihan supaya kamu nggak gugup nantinya. Dan saat di depan publik, sampaikanlah materimu dengan sederhana juga. Jangan terlalu bertele-tele. Kalau perlu, kamu bisa menggunakan contoh atau simulasi supaya audiensmu lebih cepat memahami. So, gimana? Mudah kan untuk bisa public speaking? Oke, aku coba untuk wrap up lagi ya. Jadi public speaking itu adalah cara komunikasi kita untuk menyampaikan pesan ataupun informasi kepada publik supaya mereka bisa menerima informasi kita dengan jelas dan juga utuh. Nah, tujuannya juga macam-macam. Yang aku bahas di sini yang pertama to persuade. Jadi kita bisa untuk mempengaruhi orang lain supaya ngikutin apa yang kita sampaikan. Yang kedua, to inform, untuk menginformasikan. Kita bisa informasikan hal-hal yang bisa jadi orang lain tuh belum tahu tentang hal ini. Yang ketiga, to entertain. Jadi kita bisa ngehibur orang-orang lewat konten yang kita sampaikan. Kalian bisa pakai cara ini biar gampang kuasai teknik public speaking. Yang pertama, kalian harus selalu berpikir positif. Ketika kalian sudah berpikir positif, maka percaya dirimu tuh akan meningkat. Cek video aku di sini biar kalian bisa dapetin tips percaya diri. Yang kedua, kalian kenali audiensnya. Jadi siapa sih audiens kita itu supaya kita bisa menentukan bahasa apa dan caranya gimana supaya mereka tetap minat sama kita. Yang ketiga, perhatiin nih ya teknik vokal. Jadi teknik vokal itu juga menentukan cara kita berkomunikasi dengan mereka supaya mereka tuh tetap memihak pada kita, tetap stay sama kita dari awal sampai akhir ya. Terus selipin humor. Jadi supaya obrolan kita tuh lebih relax gitu ya. Kita bisa selipin humor. Dan yang terakhir adalah make it simple. Bikin sesimpel mungkin karena yang simple itu akan mudah dipahami. Oke, itu tadi bahasan aku mengenai public speaking. Kalian bisa komen di bawah ya, gimana pengalaman kalian belajar public speaking. Atau kalian mau sharing tentang tips public speaking yang lainnya. Bantu share video aku supaya makin banyak lagi yang bisa dapat manfaat tentang belajar public speaking. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!